membahas Al-Quran sebagai atau yang memiliki sifat al-haqqul yaqin. Artinya bahwa kebenaran yang ada di dalamnya betul-betul meyakinkan, sangat meyakinkan. Dua kata yang berbeda, al-haqqu dan al-yaqinu. Kedua-duanya sesungguhnya menggambarkan apa yang dimuat oleh Al-Quran. Semua isi Al-Quran adalah hak, dan semua isi yang ada dalam Al-Quran adalah meyakinkan. Tetapi terkait yang akan kita bahas pada malam hari ini, bersumber dari surah Al-Waqi'ah, ayat 95, bahwa semua informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quranul Karim adalah benar adanya dan sangat meyakinkan kebenarannya. Kita pernah membahas Al-Quran sebagai Al-Haqqu, yang artinya benar, tegak, tak pernah berubah, kokoh. Tapi pada malam hari ini, kebenarannya meyakinkan. Kekokohannya juga sangat meyakinkan. Dan tidak pernah berubah. Dan tidak pernah bergeser. Itu benar adanya dan sangat-sangat meyakinkan. Inilah yang akan kita dalami pada malam hari ini tentang Al-Quran sebagai Al-Yaqin. Yang punya Quran atau sedang bisa pegang Quran, silakan buka surah Al-Waqi'ah ayat 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Dalam terjemahan tafsir Quran Al-Karim punya Mahmud Yunus, Prof. Mahmud Yunus, terjemahannya begini. Sesungguhnya ini adalah haqqul yaqin, yang sebenar-benarnya yakin, itu dalam kurung. Saya ulangi, terjemahannya, sesungguhnya ini, inna hadza lahuwa haqqul yaqin, adalah haqqul yaqin, dalam kurung sebenar-benarnya yakin. Kemudian kita coba lihat terjemahan dari tafsir Buya Hamka. Ayat 95 ini. Sesungguhnya itu adalah sebuah kebenaran, adalah suatu kebenaran yang yakin. Begitu Buya Hamka menerjemahkannya. Saya ulangi. Sesungguhnya itu adalah suatu kebenaran yang yakin. Mari kita dalami tafsir Al-Azhar seputar ini. Kata Buya, artinya, bahwasanya orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Dan orang yang mendustakan, orang yang tersesat karena mengambil tindakan sendiri, lalu dia mendapat azab siksaan yang setimpal. Semuanya itu adalah hal yang wajar, yang benar, dan demikianlah adanya sifat Allah. Berbeda dengan di dunia ini, yang keadilan hanya sebagai suatu cita-cita, namun sukar didapat dalam kenyataan. Karena kadang-kadang ada pertimbangan politik dan perhitungan yang lain. Itu pula sebabnya, maka keimanan dan keyakinan akan datangnya hari kiamat, hari pembalasan dan keadilan, adalah pokok utama dari ajaran agama ini.
Di samping kepercayaan akan adanya Allah, keimanan dan keyakinan inilah yang menyebabkan bahwa orang-orang yang beriman, orang yang beragama merasa tentram dalam kehidupan di dunia. Jadi Buya Hamka di sini menerangkan terkait ayat 95 dengan informasi-informasi sebelumnya. Nah, apa saja informasi sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya? Kita lihat di ayat yang menarik di sini, sebetulnya ada beberapa informasi penting terkait dengan sebuah sistem ilahiyah dalam kehidupan manusia. Kita coba lihat ayat 92. Dibuka ayat 92. Atau kita mulai dari fa'amma in kana minal muqarrabin, ayat 88. Informasi-informasi yang digambarkan dari ayat 88 sampai ayat 94 inilah yang dinyatakan benar terkait dengan ayat 95 ini. Coba kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma in kana minal muqarrabin fa rauhu wa raihanun wa jannatu na'im. Adapun jika dia atau orang yang mati termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, artinya ada orang mati tapi masuk dalam kelompok al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan dengan Allah, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Ini al-muqarrabun, dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, fa salamul laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat, fa nuzulun min hamim, maka mendapat hidangan air yang mendidih, wa tasliyatu jahim, dan dibakar di dalam neraka. Inna hadza lahu haqqul yaqin, sesungguhnya yang disebutkan ini adalah sesuatu keyakinan yang benar. Jadi terkait dengan surah Al-Waqiah yang disebut benar informasinya tentang tiga golongan manusia, al-muqarrabun, ashabul yamin, dan al-mukadzibun ad-dallun. Ada tiga golongan manusia yang setelah kematiannya dijelaskan balasan yang bakal mereka dapatkan. Nah, semua informasi dari ayat 88 sampai ayat 94 tentang klasifikasi manusia pasca kematiannya. Adapun ketika manusia masih hidup, di awal surat ini dibagi antara al-muqarrabun, ashabul yamin, dan ashabul shimal, golongan kiri dan golongan yang memang menderita. Maka ketika mereka wafat pun ada tiga golongan, al-muqarrabun, ashabul yamin, dan al-mukadzibun ad-dallun. Begitu kelompok ini dinamakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Waqiah. Tetapi tekanan kita adalah bahwa inna hadza lahu haqqul yaqin, bahwa semua ayat-ayat, khususnya informasi tentang peristiwa besar pasca kematian manusia,
yang tidak ada referensi lain yang bisa menggambarkannya secara detail selain Al-Quran, maka ketahuilah semua itu kebenarannya atau kebenaran informasinya, kebenaran keberadaannya adalah sungguh sangat-sangat meyakinkan. Itulah tadi gambaran Prof. Mahmud Yunus dan gambaran Buya Hamka. Nah, sekarang kita membaca dari tafsir An-Nur punyanya atau karya Tengku Hasbi As-Siddiqi. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Beliau terjemahkan, sesungguhnya ini adalah keyakinan yang benar. Beliau mendahulukan keyakinan baru al-haqqu. Walaupun ayatnya al-haqqul yaqin. Tapi yang menjadi clue bagi Tengku di sini adalah keyakinan yang benar.